Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Vina Liviana, lalu ada rekan-rekan saya, yaitu ada Ayu Fauzia Atikoh dengan Irsyad Nurfaiz. Jadi kami di sini akan memaparkan mengenai costing dan capacity analysis. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vina Liviana. Yang pertama ada absorption costing atau biasa disebut dengan full costing. Nah, absorption costing ini memperlakukan semua biaya produksi sebagai harga pokok produk atau produk cost, tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Harga pokok produksi dalam metode absorption costing ini terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead publik, tetap dan variabel, karena absorption costing meliputi seluruh biaya produksi sebagai harga produk. Nah, metode penentuan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk ini disebut dengan full costing. Kemudian yaitu ada biaya produksi yang meliputi yang pertama ada biaya bahan baku atau biasa disebut dengan direct material, kemudian biaya tenaga kerja langsung atau disebut dengan direct labor, lalu biaya overhead variable atau biasa disebut dengan variable factory overhead, dan biaya overhead tetap atau biasa disebut dengan fixed factory overhead. Nah, selanjutnya yaitu variance. Variance ini terdiri dari dua variance, yaitu yang pertama material variance, labor variance, dan FOH controllable variance. Nah, variance ini berhubungan dengan biaya variabel produk, sehingga akan ditutup ke COGS, baik di full absorption costing maupun di direct costing. Jadi, variance ini dapat berada di direct costing maupun di full costing. Lalu selanjutnya yaitu volume variance. Volume variance ini berhubungan dengan biaya FOH tetap produk sehingga akan ditutup ke COGS di full absorption costing. Lalu rumus dari volume variance ini yang pertama ada budgeting fixed FOH dikurangi dengan standard quantity for actual product dikali fixed FOH rate, atau juga kita bisa menggunakan unit budget during year dikurang dengan unit actually product during year dikali fixed FOH rate. Next. Lalu selanjutnya ada format dari income statement dari full costing. Yang pertama ini yaitu ada sales, yaitu quantity sold dikali dengan selling price atau harga jual. Lalu standard cost of COGS. Lalu kemudian juga material variance, labor variance, dan controllable variance. Lalu kemudian juga ada volume variance. Nah, kemudian ini akan dijumlahkan, yang kemudian nanti akan menjadi adjust COGS. Lalu kemudian juga ada gross profit. Nah, untuk mencari gross profit ini yaitu sales dikurang dengan adjust of COGS. Lalu selanjutnya jika ada sales expense dan general dan administrative expense akan dikurangi, lalu akan menghasilkan total operating expense yang nantinya akan menjadi operating income. Lalu terdapat contoh soal dari income statement full costing. Diketahui jika direct material sebesar $2, kemudian direct labor sebesar $3, kemudian variable FOH senilai $1, fixed FOH senilai $3, kemudian akan diperoleh standar cost of COGS yaitu senilai $9 dari hasil penjumlahan nominal-nominal tersebut. Lalu selanjutnya diketahui standar quantity atau unit budgetnya senilai 50.000 unit. Nah, selanjutnya juga diketahui selling price per unitnya itu ada $16, kemudian variable commercial expense per unitnya $1 dikali dengan
48.000 unit, yaitu senilai 48.000 dolar. Lalu kemudian diketahui fixed commercial expense-nya sebesar 99.000 dolar. Lalu unit sold-nya 48.000 unit produknya 51.000 unit. Dan variable cost variance itu diketahui sebesar 1.000 dengan unfavorable. Selanjutnya volume variance. Nah, untuk volume variance ini sendiri kita harus menghitungnya terlebih dahulu, yaitu dengan standar quantity senilai 50.000 unit dikurang dengan unit yang diproduksi senilai 51.000 unit. Maka selisihnya akan dikali dengan fix FOH. Karena tadi selisihnya adalah minus 1.000, maka akan dikalikan dengan fix FOH-nya senilai 3, jadi 3.000. Jadi disebutnya dengan favorable. Next. Nah, untuk menjawab soal tadi, yang pertama yaitu sales. Salesnya 6.000, itu harga per unitnya, dikali dengan jumlah unitnya 48.000 unit, jadi dihasilkan 768.000 dolar. Kemudian standar cost of COGS-nya senilai 43.000 dolar. Lalu selanjutnya variable cost variance-nya tadi diketahui di atas senilai 1.000 dolar. Kemudian volume variance-nya yang sudah tadi kita hitung senilai minus 3.000 dolar. Nah, angka ini dijumlahkan sehingga dihasilkan adjust COGS-nya senilai 430.000 dolar. Nah, selanjutnya kita mencari gross profit. Gross profit ini sales dikurang dengan adjust of COGS. Salesnya yaitu 768.000 dikurang 430.000 dolar, jadi hasilnya gross profit itu 338.000 dolar. Lalu variable commercial expense-nya senilai 48.000, fixed commercial expense-nya 99.000. Nah, hasilnya ini maka akan dijumlahkan sehingga mendapatkan operating income-nya under atau absorption costing-nya itu senilai 191.000 dolar. Baik, selanjutnya mengenai direct costing akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Politia. Terima kasih Tina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai direct costing. Nah, konsep dasar direct costing itu, direct costing berfokus mengenai apa saja yang dijalankan manufacturing kepada produk kita. Nah, manufacturing cost itu terdiri dari variable cost sama fixed cost. Nah, variable cost itu seperti direct material, direct labor, sama variable overhead pabrik. Terus kalau fixed cost itu terdiri dari fixed overhead pabrik aja. Lalu di sini ada direct costing, bisa dari variable costing atau margin costing. Nah, direct costing itu berfokus pada biaya yang berkaitan erat dengan aktivitas produksi dan perubahan level produk. Lalu metode inventory costing yang memperlakukan variable manufacturing costing sebagai inventory cost. Lalu sehingga COGS ini terdiri dari variable manufacturing cost saja, sedangkan fixed overhead pabriknya ini diperlukan sebagai expense variable of a period, mempengaruhi struktur laporan laba rugi. Margin kontribusinya itu sama dengan sales dikurangi variable cost. Lalu di sini saya akan menjelaskan rumusnya, yaitu ada sales itu terdiri dari unit sold dikali dengan selling price atau unit yang terjual dikali dengan harga jualnya. Lalu di sini ada standar COGX, itu biasanya terdiri dari variable manufacturing cost. Lalu ada variance. Variance ini jika unfavorable menambah biaya, kalau unfavorable itu menambah biaya, kalau favorable itu mengurangi biaya. Lalu dari penambahannya akan ada adjust
COGX. Nah, lalu setelah itu sales dikurangi adjust COGX itu akan menghasilkan gross contribution margin. Nah, di sini juga dimasukkan another variance expense, yaitu variable marketing dan administrasi. Nah, setelah itu ada pengurangan gross dengan another variable tadi menghasilkan contribution margin. Nah, di sini bisa ada beban tetap yang terdiri dari fixed factory overhead sama another fixed expense yang di dalamnya itu ada marketing dan administrasi, lalu dijumlahkan dan contribution margin dikurangi sama beban tetapnya itu menghasilkan operating income under direct costing. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada perusahaan Flexik mengembangkan tarif standar unit cost sebesar 100% pada kapasitas produk normalnya yaitu 50.000 per tahun. Nah, di sini ada biaya-biayanya yaitu direct materialnya $2, direct labornya $3, variance factory overhead yaitu $1 sama fixed factory overhead yaitu $3 dijumlahkan menjadi $9. Nah, di sini sudah diketahui tuh. Lalu dijumlahkan semuanya jadi menghasilkan standar unit cost yaitu $15. Nah, di sini diketahui harga jualnya itu $16. Ada variabelnya itu $1 per unit, lalu memproduksi 51.000 dan menjual 48.000. Langsung aja kita masuk kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada sales. Sales itu kan dari harga dari yang terjual dikali dengan harga. Nah, di sini menghasilkan 768.000. Lalu ada COGX-nya itu standar variable cost 48.000 dikali 6-nya itu 288.000. Nah, di sini ada net unfavorable-nya juga tadi tuh yang sudah dijelaskan oleh Vina yaitu 1.000. Gross contribution-nya itu dari 768 dikurangi 288 dikurangi 1 sama dengan 479.000. Nah, di sini ada variable commercial expense yaitu 48 dikali 1 yaitu 48.000. Lalu ada contribution marginnya ini dari 479.000 dikurangi 48.000 menghasilkan 431.000. Lalu ada beban tetapnya, ini ada factory overhead yaitu 50.000 unit dikali dengan 3 yaitu 150.000. Lalu ada commercial expense yaitu 99.000 yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Vina. Nah, ini ditambahkan menghasilkan 2.409.000. Lalu 431 dikurangi 249 itu sama dengan 182.000 atau bisa disebut dengan operating income another direct costing. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad. Saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi ini. Dengan rekonsiliasi ini kita akan tahu tentang perbedaan operatif income dari fixed VHA absorption dan fixed VHA dari direct costing. Di sini akan yang menjadi perbedaannya cuma satu yaitu fixed VHA. Dari yang fixed VHA pertama ini yaitu fixed VHA absorption costing akan dibebankan menjadi expense ketika unit sudah terjual. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa fixed VHA absorption ini adalah bagian dari COGS. Dari direct costing ini fixed VHA ini akan menjadi expense pada saat produksi. Jadi tidak perlu menunggu unit itu terjual, langsung saja diakui atau dibebankan. Selanjutnya yuk. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan rekonsiliasi.
rumus perhitungan rekonsiliasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inventory change in absorption costing dikurangi inventory change in direct costing. Inventory change ini itu berarti perubahan nilai inventory. Untuk cara perhitungannya yaitu ending inventory dikurangi dengan beginning inventory. Maka di situ akan diketahui hasil atau selisihnya. Lalu untuk direct costing di sini sama saja, dikurangi juga ending inventory dan beginning inventory-nya, maka akan diketahui hasilnya. Untuk cara yang kedua yaitu kita nggak usah melihat inventory-nya, kita langsung saja ke unit diproduksi perusahaan atau unit yang sudah terjual. Jadi kita bisa untuk unit produksi dan unit sudah terjual itu akan dikurangi, maka akan ketahuan hasil dari unit finished goods inventory. Unit finished goods inventory ini adalah yaitu jumlah inventory yang ada di perusahaan itu, yang masih ada di perusahaan itu. Lalu dari unit finished goods inventory ini dikalikan dengan fixed VHA rate tersebut. Setelah dikalikan, maka akan diketahui hasil atau perbedaannya, selisihnya. Untuk yang digaris bawahi di sini adalah fixed VHA rate ini digunakan untuk perkalian, yang digunakan perkalian di sini yaitu yang fixed VHA dari absorption costing. Selanjutnya, ayo. Di sini akan terdapat soal rekonsiliasi. Soal rekonsiliasi ini membahas soal dari buku chapter P23 dari untuk yang diketahui untuk operating income absorption costing ini yang tadi sudah diketahui Vina itu 191.000 dan operating income direct costing yang tadi sudah dihitung oleh Ayu Fauzia yaitu 182, maka hasilnya yaitu adalah dikurangi menjadi 9.000. Dari soal tersebut kita memakai cara yang kedua, karena cara yang pertama tidak begitu tidak terlihat dari soal tersebut. Untuk cara yang kedua yaitu kita mengetahui unit yang diproduksi dan unit yang terjual. Dari unit yang diproduksi kita bisa mengetahui dari soal yaitu 51.000 dan unit yang sudah terjual yaitu 48.000. Jadi unit yang diproduksi dan unit yang terjual dikurangi dan akan menjadi hasilnya yaitu 3.000 dari jumlah unit yang pada finished good inventory-nya. Untuk tarif fix VHA ini kita mengambil dari soal tersebut yang di situ terdapat ada $3. Maka 3.000 dikalikan 3 maka hasilnya 9.000. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai costing and capacity analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.